Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Saudara sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu apa persamaan antara kematian dengan puasa Ramadan? Persamaan antara kematian dengan puasa Ramadan. Saudara sekalian, sama-sama kita menjadi tamunya Allah. Imamul Haddad dalam kitabnya mengatakan, dalam salah satu kitab beliau mengatakan, anggaplah dalam seminggu semua hari untukmu, jadikan hari Jumat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seminggu ini ada 7 hari. Anggaplah semua hari itu buat kamu. Allah minta darimu Jumatnya. Anggaplah setiap jam dalam 24 jam untukmu. Allah ambil 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah 1 minggu semua untukmu, hari Jumatnya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah setiap bulan adalah untukmu, bulan Ramadan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan adalah bulan kita datang menjadi tamunya Allah. Sama dengan kematian. Ketika datang kematian, kamu sedang menjadi tamunya Allah. Saudara sekalian, maka menjadi tamunya Allah terdiri dari 3 kelompok tamu. Ingat-ingat nih, adik-adik santri, ibu-ibu, kakak-kakak, para ustazah, siapapun dirimu. Ketika kamu menjadi tamunya Allah, kamu hanya akan menjadi satu dari 3 jenis tamu. Nomor 1 yang paling gak enak. Saya kalau ngitung gini mendingan mulai dari yang paling gak enak deh. Biar akhirnya enak. Berharap akhir kehidupan kita selalu dienakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu yang paling gak enak, tamu yang ditolak oleh Allah, oleh sahibul bait. Saudara sekalian, tamu yang paling gak enak, tamu yang diusir dari rumah. Orang yang datang ke rumah kita, apabila orang tersebut adalah orang yang benar-benar kita benci, misalnya, mohon maaf ibu-ibu sekalian, misal, ini biar gampang bayanginnya ya, buat ibu-ibu secara umum, rumahmu didatengin perempuan yang godain suami kamu. Kira-kira disambut apa diusir, Bu? Biar gampang saya ibu-ibu bayanginnya. Meskipun gak semua orang kayak dirimu ya. Tapi ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, ada jenis tamu yang diusir gitu. Demikian pula dengan menjadi tamunya Allah. Ada orang-orang yang diusir dari kehadiratnya.
Na'udzubillah. Sehingga sekalian, sementara nih kan, kalau kita hidup di dunia nih, ibarat kita bertamu kepada saudara kita nggak dibukakan pintu, kita bisa datang ke saudara kita yang lain. Misalnya kita bertamu ke rumah tetangga kita tidak membukakan pintu untuk kita, masih ada tetangga-tetangga yang lain. Masih ada orang-orang lain yang bisa kita harapkan membukakan pintu untuk kita. Akan tetapi kalau kita menjadi tamunya Allah, jika diusir dari kehadirat Allah, ke pintu manakah kiranya kita akan datang? Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya ingat saya ini dulunya lama mondoknya. Saya mondok 12 tahun. Mondoknya ya, bukan belajarnya. Kalau belajar sampai sekarang, saya masih terus belajar insya Allah. Sehingga sekalian, saya mondok 12 tahun, saya ini betah di pondok. Dari pondok pertama saya Darul Lughah wa Dakwah. Habis itu saya pergi ke At-Tauhidiyah Tegal. Habis itu saya belajar kepada Kiai Haji Maimun Zubair di Al-Anwar Sarang Rembang. Habis itu saya berguru kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafid di Tarim Hadramaut Yaman. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di saat saya menikah 23 tahun usia saya, mondok saya 12 tahun. Jadi lamaan mondoknya daripada enggak mondoknya. Teman-teman sekalian, saya betah di pondok pesantren. Tahukah kamu kapan waktu saya paling seneng selama ada di pondok pesantren? Adalah waktu saya pulang ke rumah. Sekali lagi nih ya, saya nih betah di pondok pesantren. Makanya sampai 12 tahun. Kalau nggak betah kan palingan cuman 12 hari. Saya pesantren 12 tahun dan saya kerasan, saya betah karena saya senang belajar. Segitunya saat paling membahagiakan buat saya adalah saat saya kembali pulang ke rumah. Kenapa gitu? Sebab saya bisa berjumpa dengan umi saya. Saya bisa berjumpa dengan abah saya. Saya bisa berjumpa dengan saudara-saudari saya. Orang-orang yang sangat saya sayangi. Saya bisa kembali berjumpa ponakan-ponakan saya. Orang-orang yang sangat saya sayangi. Saya ketika pulang saya senang. Karena saya tahu sahibul bait yang saya datang ke rumah, mereka semua menyayangi dan meridhoi saya. Saya dulunya berpikir semua orang pulang begitu semua. Sampai satu hari. Saya udah ngajar kala itu, berapa tahun yang silam. Lagi perjalanan menuju majelis ta'lim, saya kurang jelas alamatnya, jadi saya pakai HP, pakai handphone untuk ngelihat petanya, untuk ngelihat mapnya, menuju alamat tersebut. Lagi mapnya saya pegang, ada telepon-telepon masuk yang bikin mapnya jadi nggak kelihatan lagi gara-gara dia telepon itu. Nomor yang tidak saya kenal. Maaf, saya memang tidak mengangkat nomor dari yang tidak saya kenal nomornya. Jadi saya mau nggak ngangkat nggak bisa nih, karena gara-gara dia HP saya ini jadinya nggak bisa saya pakai buat map, gitu. Zaman itu tuh kalau masuk telepon panggilan, gambar di depan tuh nggak kelihatan gitu gambar mapnya. Jadi nggak mau nggak mau, saya pun harus mengangkatnya gitu.
Maksud saya mau bilang, mohon maaf, saya lagi pakai HP-nya gitu. Ketika saya angkat, ternyata terdengar suara tangisan anak perempuan muda. Mungkin 20, 19 tahun, saya nggak pasti. Dia bilang begini nih, Ustazah tolong saya. Saya langsung ngebayangin, wah nih ada anak perempuan diculik. Tapi kok bisa saya yang ditelepon, bukan polisi gitu ya. Akhirnya suaranya tuh kesian sekali. Suara tangisannya sangat menyayat hati, membuat saya kemudian bilang sama yang nyetirin saya bilang, minggir dulu, kita minggir dulu. Minggir dulu. Saya bilang, kenapa? Kamu kenapa? Dia bilang, Ustazah, saya kabur dari rumah sama pacar saya. Nih, adik-adik nih. Dek, jangan mau pacaran. Karena kalau kamu pacaran yang ketiganya adalah pacaran tidak membuat jodohmu cepat datang. Bisa jadi malah kamu jagain jodoh orang. Ingat ya Dek ucapan saya nih. Ingat terus. Hidup ini Dek yang penting nasib. Yang pegang nasib adalah Allah. Kalau dalam hidupmu kamu langgar aturan Allah, artinya kamu mau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, kebayang bagaimana nasibmu. Kemudian dari sejak di dunia sebelum kelak, bersiap-siaplah untuk nasib buruk di akhirat nanti. Jangan mau ngerjain dosa, Dek. Gak enak, gak enak. Takut diputus sama Allah. Takut dicerai dari rahmatnya Allah. Takut kalau kamu temenannya sama setan musuhnya Allah, kamu tidak lagi berteman dengan Allah. Ustazah, ada tuh ustazah pacaran sampai kawin lari. Ya jangan, kawin duduk aja capek. Jangan, jadilah perempuan berkelas. Jadilah perempuan berkelas yang tidak akan pernah mau mencintai kecuali yang halal baginya. Yang tidak sembarangan dipegang, dinikmati oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia cerita, Ustazah saya kabur dari rumah sama pacar saya. Sekarang udah berhari-hari Ustazah saya nyesel apa yang harus saya lakukan. Dan karena ini terkait hukum fikih, saya harus detail bertanya kepadanya. Saya bilang, adakah kamu hamil sekarang? Dia bilang, enggak Ustazah. Yakin? Enggak Ustazah. Saya dalam keadaan menstruasi sekarang. Oh bagus. Saya bilang, adakah kamu masih perawan sekarang? Dia bilang, Saya bilang baik kalau begitu. Sekarang hal pertama yang harus kamu lakukan, ambil barang-barangmu, keluarlah dari rumah itu, pulanglah kembali ke rumah orang tuamu. Bertaubatlah kepada Allah. Menangislah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu rahmatnya bagimu. Dia bilang, Ustazah, apakah saya harus kawin sama pacar saya?
Saya bilang jangan. Jangan. Hubungan rumah tangga yang diawali dengan kemaksiatan demi kemaksiatan. Setannya sudah terlalu bercokol di dalamnya. Kamu akan sangat sulit lepas darinya. Bukan lepas dari suami, tapi lepas dari setan. Setannya udah nguasain. Karena nih kalau saya lihat-liatin yang begini-beginian nih, namanya nih cinta monyet. Bu, Dek, namanya cinta. Kalau kawin setahun, 2 tahun, 3 tahun cintanya hilang, sisa monyetnya. Diawali dengan dunia ini gak ada yang menarik kecuali dirimu. Habisnya 3-4 tahun monyet kamu. Sisa monyetnya. Ini namanya cinta mati. Cintanya habis tinggal matinya. Sih sekalian. Terus dia bilang kayak begini nih. Ustazah, jadi saya harus pulang. Saya bilang iya, kamu harus pulang. Ustazah, gimana kalau saya nggak usah pulang? Saya bilang kamu harus pulang. Kenapa kamu nggak mau pulang? Saya bilang. Dia bilang, Ustazah, saya kalau pulang saya akan diusir. Saya bilang nggak apa-apa, kamu kalau diusir pergi deh. Habis itu datang lagi. Saya mungkin dipukul Ustazah. Ya nggak apa-apa, emang pantasnya juga dipukul. Masa mau dipeluk? Orang kamu udah ninggalin rumah, jalan sama pacar kamu. Orang tua mana yang tidak sakit hati dengan perlakuan kamu? Akan tetapi pada merekalah terdapat surgamu. Maka meski diusir berkali-kali tetaplah datang cium kaki orang tuamu. Mintalah maaf kepada mereka, kembalilah kepada mereka. Sampai udah lama dia minta doa segala macam. Akhirnya dia bilang baik Ustazah doakan saya, terus ditutup teleponnya. Saya mikir habis itu. Ya Allah, saya dulu kalau ketemu cerita pulang senengnya luar biasa. Tapi ini ada orang di umuran seperti saya dulu waktu mondok. Akan tetapi disuruh pulang ketakutan, nggak mau. Sama-sama pulangnya. Tapi yang satu seneng kalau pulang, yang satu begitu takut waktu pulang. Kenapa? Sebab yang pertama tahu sahibul bait ridho padanya. Sementara yang kedua tahu sahibul bait marah padanya. Kita semua ketika datang ajal menjemput kita akan menjadi salah satu dari 3 orang tamu. Tamu yang pertama, tamu yang akan diusir dari pintu. Tamu yang pertama, tamu yang akan ditolak oleh sahibul bait. Masalahnya seperti yang tadi saya sampaikan teman-teman saya sekalian. Kalau di dunia satu pintu datengin kita datengin, dia menolak, kita masih bisa datang ke pintu yang lain. Sementara apabila datang ajal menjemputmu dan Allah menolakmu, Allah mengusirmu dari kehadiratnya, ke pintu manakah kiranya kamu akan datang? Dan jangan kamu pikir kematian itu masih akan sangat lama. Bu, bisa jadi esok atau lusa. Dan ketika datang ajal menjemput, kamu tak akan bisa lari kemanapun. Kamu hanya akan datang ke pintunya. Masalahnya, tamu macam apa kamu ketika datang di pintu Allah?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ngeri sekali ayat ini ya. Kata Allah, Qul, bilang kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Bilangin tuh Halimah, bilangin tuh Fatimah, bilangin Nur, bilangin semua tuh. Umatmu sampaikan kepada mereka semuanya. Innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kalian lari menjauh darinya, yang kalian serem dengannya, yang kalian gak mau sama kematian sehingga selalu minta panjang umur, fa innahu mulaqikum, akan tiba waktunya pasti semuanya akan datang kepada kematian. Fa innahu mulaqikum, semuanya akan tiba waktunya, akan datang masanya. Kematian menghampirimu, kematian datang padamu. Saat itu kamu menjadi tamu. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Habis mati, kalian dikembalikan kepada sahibul bait. Ketika mati, kamu hanya akan didatangkan ke pintu sahibul bait. Masalahnya sahibul bait yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Darimu ia berasal, kepadanya kamu akan kembali. Alimil ghaibi wasyahadah, mengetahui segala keadaanmu yang terang-terangan ataupun tersembunyi. Kamu tidak pernah bisa berlari darinya. Tak ada yang bisa kamu tutupi dari keadaanmu. Hatimu yang semasa hidup hanya menginginkan dunia, tak pernah menginginkan Dia dengan segala keridhoannya. Hatimu yang selama hidup di dunia hanya menginginkan cinta manusia, pandangan manusia, pujian manusia, tanpa terbersit pun keinginan untuk menjadi hamba yang diridhoi, yang dicintai, yang dihargai, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya akan didatangkan ke pintunya. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Dia akan membeberkan seluruh perbuatan yang telah kamu lakukan semasa hidup di dunia. Ya Allah, ngerinya. Kapan itu Ustazah? Bisa 20-30 tahun lagi. Bisa juga setahun, 2 tahun lagi. Bisa juga sebulan, 2 bulan lagi. Bisa seminggu, 2 minggu lagi. Sangat dekat sekali dengan dirimu. Sangat dekat sekali dengan hidupmu. Al-mautu agrab min ahadikum min syirakin na'li. Nabi Muhammad bersabda, kematian dekat sekali dengan diri seseorang seperti sandal dengan pasangan sandalnya. Dekat. Kamu jalan, kematian nyusul. Kamu jalan, kematian nyusul. Kamu jalan, kematian nyusul. Dan tiba-tiba kamu jalan dan terhenti
saat itulah kematian menyusulimu. Teman-teman saudaraku sekalian, jadi tamunya Allah yang diusir dari kehadiratnya sakit, saudariku sekalian. Sakit. Saat itu kamu gak bisa balik. Ketika datang ajal menjemputmu dan saat itu kamu tahu Allah tidak membukakan untukmu pintu rahmatnya. Justru yang dibukakan padamu adalah pintu murkanya. Saat itu kamu sangat ketakutan. Kamu pikir itu adalah ketakutan yang paling menakutkan. Padahal ternyata itu baru awal dari ketakutan. Untuk kemudian ketakutan-ketakutan besar lainnya bersiap untuk mendatangimu. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang senang ketika ajal menjemputnya, Allah senang berjumpa dengannya. Siapa yang benci, gak suka, gak senang ketika datang ajal menjemputnya, Allah pun gak suka dan benci untuk berjumpa dengannya. Begitu kata Nabi suatu kali ketika kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Rasul, semua dari kami takut kepada kematian. Apakah artinya kalau kita takut memati, kita benci sama mati, artinya Allah benci untuk menjumpai kita? Nabi berkata, ya Aisyah, enggak gitu. Walakin al-mu'min idza kharajat ruhuh, akan tetapi ruh seseorang tuh ketika keluar akan dibukakan pintu melihat tempat kembalinya kemana. Jadi na saat ajal datang menjemputmu, rohmu tuh keluar dari ubun-ubun. Jadi yang pertama dicabut, nih roh ini nih sebagaimana ditiup dari ubun-ubun, dicabutnya juga dari ubun-ubun. Ini makanya yang dingin kaki duluan. Kaki itu dingin, badannya masih hangat karena rohnya udah gak ada lagi di kaki. Jadi sekalian tercabutnya roh nih sampai ketika roh tiba di gargara, ketika roh tiba di tenggorokan, akan tertutup pintu-pintu taubat dan Allah akan gantikan dengan Allah bukakan pintu melihat tempat kembalinya kemana. Surgakah atau naudzubillah nerakakah? Jadi kamu buat tahu surga atau neraka tuh gak lama lagi. Gak perlu nunggu sampai kiamat. Gak perlu nunggu sampai sirat. Kamu sudah akan diberitahukan, anti min ahlil jannah am anti min ahlin nar. Adakah kamu salah satu dari calon penghuni surga ataukah calon dari penghuni neraka? Sudah akan dibukakan pintunya ketika rohmu keluar. Kata Nabi, maka orang yang melihat tempat kembalinya adalah surga, ahabba liqa Allah, dia senang untuk berjumpa dengan Allah, fa ahabballahu liqa'ah, Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Dan siapa yang melihat tempat kembalinya adalah neraka, meskipun kematian itu adalah dengan dia bunuh dirinya sendiri, karena pengen mati, dibunuh diri. Begitu rohnya keluar dari tenggorokan, dia melihat tempat kembalinya adalah neraka. Dia pun benci atas kematiannya. Dia pun ingin kembali kepada kehidupan dunianya.
Akan tetapi semuanya terlambat. Dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Ya Allah, akan datang waktunya teman-teman. Akan datang waktunya. Di mana kamu akan melihat kemana arah kembalimu. Akan datang waktunya. Di mana rohmu tercabut dari ubun-ubunmu, akan datang waktunya. Kamu menjadi tamunya Allah. Orang itu para tamu-tamu yang tertolak akan berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku kembali ke jasadku. Aku akan mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Ya Allah, sisakan waktu sebulan ya Allah, sebulan saja. Aku akan mendekat padamu. Gak boleh seminggu deh ya Allah, seminggu aja. Gak boleh sehari aja ya Allah, sehari. Gak boleh sejam ya Allah, sejam. Gak boleh juga semenit ya Allah. Semenit saja, izinkan lisanku berzikir, izinkan lisanku bersalawat, izinkan lisanku mengerjakan kebaikan yang aku tinggalkan di masa hidupku di dunia. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Enyahlah kalian, binasalah kalian, jangan berbincang denganku. Aku telah mengusirmu. Jangan. Saudariku sekalian, kamu jangan menjadi salah satunya. Jangan. Jangan mau mati Allah tutupkan pintu rahmatnya darimu. Jangan. Jangan. Mumpung sekarang masih ada kesempatan. Mumpung sekarang masih ada kesempatan. Sama halnya dengan puasa. Puasa juga gitu. Puasa jadi tamunya Allah. Ada orang-orang yang puasanya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Man lam yada' siyamuhu an qawli zur wal amal bih, falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang puasa akan tetapi puasa tidak mencegah dia dari kata-kata keji, puasa tidak mencegah dia dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, maka Allah tidak peduli, maka Allah tidak mau memandang dia meninggalkan makanan dan minumnya. Allah gak perlu sama dia meninggalkan makanan dan minumnya. Puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kerjaannya marahin suami mulu. Puasa kerjaannya jewer anak mulu. Puasa ngomongin orang jalan terus. Puasa ngata-ngatain orang gak selesai-selesai. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, jenis puasa yang seperti ini Allah Subhanahu wa ta'ala menolaknya mentah-mentah, seolah-olah ia berkata, tidak begini seharusnya kamu berpuasa. Aku memerintahkanmu meninggalkan yang mubah. Bagaimana mungkin kamu masih mengerjakan yang haram? Ama yang mubah aja aku suruh tinggalin, yang haram masih mau kamu kerjain. Saudariku sekalian yang saya muliakan,
jadilah orang-orang yang datang ke Ramadan dengan membawa puasa dan ibadah yang layak diterima. Tamu yang kedua. Tamu pertama tadi yang paling bawah, tamu yang tertolak. Tamu yang kedua, tamu yang asal diterima. Asal dibukakan pintu. Asal didengerin. Asal dikasih yang dia mau. Kita punya tamu kan juga ada yang begitu. Ada yang kita gak mau bukain pintu. Ada yang kita bukain pintu cuman buat mau apa nih? Oh mau minta-minta, yaudah kita kasih aja gitu. Kan ada yang begitu? Iuran masjid. Nah. Ada lagi yang datang ngasih tahu, datang mau nagihin listrik misalnya. Bukain pintu. Kasih apa yang jadi hajatnya gitu. Demikian pula tamu datang ke rumah kita, kan ada yang tamu sekedar mau minta aja, udah kita kasih aja gitu. Ke Allah juga begitu. Ke Allah juga begitu. Termasuk kepada kematian. Ada yang begitu. Ada yang ketika ia datang ke pintu Allah sekedar dibukain pintu. Oh kamu mau apa? Allah kasih apa yang jadi hajatnya. Puasa juga begitu. Ada puasa yang benar bagus puasanya. Ninggalin makan, ninggalin minum, ninggalin ghibah, ninggalin namimah. Siang-siang kebanyakan di dapur, bikin kue buat lebaran. Hataman Quran gak ada. Zikir gak ada. Sedekah yang banyak gak ada. Kalaupun sedekah, sedekah sih biar rezekinya nambah. Kata Allah, kamu mendekatiku hanya untuk mendapatkan duniamu. Aku kasih apa yang kamu mau. Aku kasih. Tapi cintaku, rahmatku, kasih sayangku tidak tertuju padamu karena bukan aku yang kamu inginkan dalam hidupmu. Ada orang kalau ibadah kayak ibadahnya pedagang. Nyari untung-untungan. Nyari untung-untungan. Tahajud biar cepet kebeli rumah. Duha biar rezeki lancar. Baca waqiah biar hajat diijabah. Baca surat Ar-Rahman biar suami tambah sayang. Sholat tahajud biar hati suami tak bercabang. Tak malukah dirimu jika melakukannya? Bukankah Allah bisa saja berkata padamu, kenapa selalu bukan aku yang kau tuju? Kenapa selalu dunia terus-terusan yang kau cari? Tidakkah kamu tahu semuanya akan meninggalkanmu pergi? Ketika ke kubur kamu telah kembali. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Tamu-tamu yang seperti ini, baik datang Ramadan, datang ibadah, ataupun datang kepada kematian, Allah sekedar bukakan pintu. Semuanya bersiap dengan segala hitung-hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa man nuqisha fil hisab faqad halak. Katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, siapa yang hisabnya diperhitungkan sama Allah, dia akan celaka. Kalau Allah mau hitung-hitungin hisab kita nih antara dosa sama pahala, nggak ada yang selamat kita teman-teman. Makanya kita belajar nih untuk bisa menjadi tamu yang paling tinggi. Tamu yang nomor ini juga dibukakan pintu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekurangnya bagaimanapun kita nggak akan disiksa Allah insya Allah. Kalau kita diterima mati husnul khotimah, bawa kalimat la ilaha illallah. Sepanjang hidup di dunia kamu selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah selamatkan saya, Allah akan selamatkan kita. Akan tetapi di atas itu semua ada para kekasih-kekasihnya yang ketika mereka menjadi tamunya Allah, mereka naik pada kelompok tamu yang tertinggi, tamu yang dinantikan, tamu yang dirindukan, tamu yang diharap-harapkan kehadirannya, tamu yang dinanti-nantikan kedatangannya, sehingga alam semesta berduka cita karena kehilangannya di bumi, sementara alam langit bersuka cita menyambut kehadirannya. Rabi'ah al-Adawiyah ketika meninggal dunia, jenazahnya sangat ringan sekali dibawa karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bidadari-bidadari dari langit sana, dari surga sana diturunkan untuk menyambut kehadiran pemimpin mereka, Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad, seorang sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, pemimpin sebuah kabilah di Yathrib di Madinah, seorang yang sangat dicintai, sangat disukai, sangat dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidupnya dia gunakan li'la kalimatillah, untuk memberdirikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Ia selalu mengusahakan yang terbaik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu dakwah Nabi Muhammad, memberikan kemanfaatan untuk dakwah Nabi Muhammad, bukan memanfaatkan Nabi Muhammad untuk dirinya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Sa'ad ibn Mu'ad ketika datang ajal menjemputnya, beliau ketika jenazahnya dibawa dengan keranda, orang tidak merasakan, jangankan beratnya jenazah, beratnya kerandanya saja tidak lagi mereka rasakan. Sahabat ganti-gantian, karena Sa'ad bin Mu'ad adalah pemimpin, adalah seorang sayyid, adalah pemimpin kabilah. Karenanya orang-orang semuanya pengen ikut serta membawakan jenazah beliau, maka berganti-gantian orang membawa jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad yang ternyata tidak ada beratnya sama sekali. Sekali lagi, jangankan berat orangnya, kerandanya aja nggak ada beratnya. Ketika orang mukmin bawa jenazah tersebut, mereka bilang, ya ampun, Masya Allah, Tuhan kita nih ya, emang gak suka ngerepotin orang. Meninggal dunia aja jenazahnya gak ada beratnya sama sekali. Al jaza min jinsil amal. Orangnya begitu, dibalasnya begitu sama Allah. Yang lain ketika bawa nih juga jenazah, Masya Allah nih orang memang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jenazahnya sampai gak ada beratnya sama sekali. Sampai ada orang munafik ikut nganter jenazah, ikut ngangkat jenazah ini. Dia kemudian bilang, innahu khafiful wazn, khafiful qadr indallah. Pak, bilang sama sebelahnya, ringan banget ya, kayak gak bawa apa-apa. Emang ringan nilainya nih di sisi Allah. Emang gak punya pahala nih kayaknya nih. Ringan bener nih orang,
kayaknya nggak punya nilai di mata Allah. Kayaknya remeh nih di hadapan Allah nih. Ini kayaknya nih receh nih di mata Allah nih, makanya ringan aja nih. Orang munafik ngeliat keajaiban seperti itu pikirannya tetap negatif. Teman-teman hati-hati dengan pikiranmu. Orang yang bahkan melihat kelebihan kebaikan orang lain tetap yang terfikir adalah kekurangan-kekurangannya. Ngelihat orang ahli ibadah, alah palingan ria. Ngelihat ahli maksiat, wih pasti neraka kangen padanya. Ngelihat orang yang berilmu, dia mah cuma bisa ngomongnya doang. Ngelihat orang yang bodoh, berarti nih calon-calon penghuni neraka. Ngelihat orang tua, waduh dosanya pasti udah banyak banget nih. Hidupnya udah lama. Ngelihat anak kecil, pahalanya masih sedikit dong. Saya kan udah lebih banyak, lebih panjang umurnya, pahala saya udah lebih banyak dari dia. Tuh, ciri-ciri orang munafik. Selalu melihat kekurangan dalam diri setiap orang. Selalu melihat sisi-sisi negatif dalam diri setiap orang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, guru saya Kiai Haji Maimun Zubair pernah bilang, Nduk punya mata dua. Yang satu pakai buat ngelihat kelebihan orang lain, yang satu pakai buat ngelihat kekurangan dirimu sendiri. Jangan dibalik-balik. Kalau ngelihat diri semuanya bagus saja. Kalau ngelihat orang lain semuanya jelek aja. Naudzubillah. Orang munafik bawa jenazah Sa'ad bin Mu'ad seringan itu. Dia bilangnya innahu khafiful wazn, khafiful qadr indallah. Orang ini ringan beratnya, kayaknya memang ringan nilainya di sisi Allah. Kayaknya enggak punya nilai nih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisik-bisik sama sebelahnya, Nabi Muhammad di jarak puluhan meter. Karena Nabi tidak selalu paling depan ketika mengantarkan jenazah. Nabi ada di belakang orang tersebut puluhan meter, dengar ucapannya. Karena memang Nabi Muhammad mu'jizatnya, sam'ahu yasma'u sariral qalami basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib. Pandangannya panjang sampai ke 7 lapis langit. Pendengarannya tajam sampai bisa mendengar desisan suara pena malaikat. Nabi Muhammad dengar ucapan orang tersebut. Nabi berteriak dari belakang. Man yaqulu hakadha yaqul innahu khafil gal innahu khafiful qadr wa fiful wazn indallah. Fiful wazn wa fiful qadr indallah. Siapa tuh orangnya yang berani-berani mengatakan seperti itu? Sa'ad bin Mu'ad, ringan karena ringan nilainya di mata Allah. Siapa yang berani bilang seperti itu? Yang tadi sebelahnya tuh liatin. Tuh Nabi dengar, astagfirullah, taubat, istighfar. Nabi kemudian menceritakan kenapa Sa'ad bin Mu'ad jenazahnya ringan. Laqad ra'aitu 70,000 malak lam yanzilu minas sama' nazalu litasyi'i janazah Sa'ad bin Mu'ad. Aku telah melihat 70.000 malaikat langit yang tidak pernah turun ke bumi. Hari ini turun untuk mengantarkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Jenazahnya diiring 70.000 malaikatnya Allah. Saudariku sekalian, jenazahnya diiring 70.000 malaikatnya Allah yang tidak pernah turun ke bumi, turun untuk memuliakan jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Sa'ad bin Mu'ad, tamu yang dirindukan oleh Allah. Adakah kamu menjadi yang demikian? Adakah di antara kita yang layak untuk kemuliaan pangkat tinggi akhirat semacam ini? Bahkan adakah
di antara kalian yang tertarik dengan kemuliaan jenis ini sehingga menjadi cita-citanya semasa hidup di dunia? Saya ingin menjadi tamu Allah yang dirindukan. Saya ingin menjadi tamu Allah yang Allah berkenan membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar. Saya tak tertarik dengan penyambutan dunia. Saya tertarik penyambutan akhirat. Saya tak tertarik kemuliaan dunia. Sebab kemuliaan dunia yang sesungguhnya adalah saat berjumpa Allah, menjadi tamu Allah, sedangkan Allah penuh cinta, penuh rindu padanya. Ketika Fir'aun mati, Allah sebut kisahnya dalam Al-Quran. Fama bakat alaihi samawat wal ard wa ma kanu mundarin. Surat apa tuh? Muzammil atau Dukhan? Ya, salah satu dari surat itu. Wallahu a'lam. Nanti bisa dirujuk. Fama bakat alaihi samawat wal ard wa ma kanu mundarin. Kata Allah waktu Fir'aun mati nih, fama bakat alaihi samawati wal ard. Enggak ada langit nangis, enggak ada bumi nangis. Wa ma kanu mundarin, enggak ada di antara alam langit malaikatnya Allah yang nungguin dia. Sehingga sekalian, saya kalau baca ayat itu, ya Allah, jangan sampai saya jadi kayak begitu. Jangan sampai saya jadi kayak Fir'aun. Ketika keluar di atas muka bumi ini, kata Allah, langit gak nungguin dia, bumi gak sedih karena kehilangan dia. Bagaimana nasib kita jika menjadi seperti itu, teman-teman? Ada hamba-hamba tercinta di sisi Allah yang ketika meninggal dunia, rohnya disambut Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah baca satu hadis. Dan ini juga pernah disampaikan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengenai hadis ini. Bahwa kalau jenazah kita dibawa ke kubur, ibu-ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, di saat jenazahmu dari rumahmu atau dari masjid dibawa ke kubur, itu ada dua jenis orang. Ada yang dinantikan kehadirannya, ada yang ditolak kehadirannya, ada tamu yang diridhoi, ada tamu yang enggak diridhoi. Untuk tamu yang enggak diridhoi, dia akan teriak. Kata Nabi, yasma'uhu kullu syai' illa tsaqalan. Didengar sama semua kecuali manusia dan jin yang enggak dengar. Tapi semua nih, tikus, kucing, kecoa, semuanya pada dengar. Burung-burung, ayam, semuanya dengar. Kalau jenazah lagi dibawa ke kuburan tuh, dia teriak-teriak, teman-teman. Teriakannya didengar sama semuanya. Malaikat pada dengar, setan pada dengar, termasuk nih ada burung, ada binatang, ada kucing, ada semuanya pada dengar. Illa tsaqalan, yang nggak bisa dengar cuman manusia sama jin. Apa teriakannya? Kalau dia adalah tamu yang ditolak oleh Allah, dia akan teriak-teriak, ya wailakum aina tadhhabuna bi. Hei, kalian mau bawa saya kemana? Balikin lagi saya punya rumah yang besar, saya baru habis selesai bangun rumah saya, kembalikan saya lagi ke rumah, saya baru aja habis pasang AC di kamar saya, kembalikan saya ke rumah saya, ada anak saya yang menyayangi saya masih punya suami yang mencintai saya, kembalikan saya lagi ke rumah, ayo tolonglah jangan bawa saya kemana-mana, kembalikan saya ke rumah saya takut, kembalikan saya kembali ke rumah.
adakah saya atau kamu menjadi salah satunya? Adakah saya menjadi salah satunya? Yang ketika ruh saya dibawa, saya berteriak-teriak, jangan bawa saya kemana-mana. Kembalikan saya kembali ke rumah. Rumah saya nyaman. Kehidupan saya menyenangkan. Anak saya misalnya. Orang-orang menyayangi saya. Sementara katanya Nabi Muhammad, ada orang-orang yang ketika rohnya dibawa, yang ketika jenazahnya dibawa, diiringi rohnya, dia pun berteriak-teriak seraya mengatakan, asri'u bi ila jannati rabbi rahman ghaira ghadban. Cepetan, ayo cepetan bawa saya udah gak sabar lagi nih, saya kepengen cepet-cepet jadi tamunya Allah. Allah ridho kepada saya dan tidak pernah murka kepada saya sesudah ini. Saya tahu Allah ridho pada saya, Allah gak murka lagi kepada saya, Allah gak akan pernah murka kepada saya selama-lamanya. Cepetan bawa saya. Sampai terkadang jenazahnya terlihat terburu-buru, sangat cepat sekali jalannya. Saya ketika dengar hadis ini dari bertahun-tahun yang lalu, saya pikir ini sesuatu yang maknawi. Artinya jenazah dibawa cepat itu saya kira itu adalah sesuatu hal yang secara maknawi gitu. Enggak terlihat. Ternyata tidak, teman-teman. Saya lihatnya baru-baru aja. Ketika umi saya meninggal dunia, jenazahnya lari-lari. Sampai yang bawa jenazah bilang, saya nih udah lari aja kalah cepet sama jenazahnya. Abang saya sampai bilang, kepengen nyusulin jenazah umi, saya nggak keburu pakai jalan, akhirnya saya ambil sepeda motor. Buat nyusulin umi, ngambil gang yang satunya lagi, dia bilang begitu nyampe ke sana, saya masih keduluan jenazah umi nyampe ke sana. Jenazah yang bersegera, jenazah yang jadi juara, jenazah para pemenang kehidupan. Orang-orang yang datang kepada Allah dengan tak sabar karena tahu Allah telah ridho dan membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar. Adakah saya, adakah kamu menjadi salah satunya? Semoga. Yuk, persiapkan seindah-indah kematian dengan sekurangnya. Persiapkan seindah-indah kehidupan. Sekurangnya persiapkan dengan seindah-indah Sya'ban. Untuk kemudian persiapkan dengan seindah-indah Ramadan kamu jalankan. Puasamu jadikan puasa yang indah. Puasa tanpa ghibah, puasa tanpa namimah, puasa tanpa ada kebohongan keluar dari lisan, puasa tanpa ada kata-kata yang menyakitkan, puasa tanpa ada tingkah dan perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Puasa tanpa ada harta haram ataupun syubhat yang masuk dalam kepemilikan. Puasa dengan menjaga amanat sebaik-baiknya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Puasa
dengan menjaga mata dari hianatnya mata. Puasa dengan menjaga mata dari khianatnya mata. Khainatal a'yun Allah sebut dalam Al-Quran. Khianat-khianat mata. Memandang dengan suka, memandang dengan syahwat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adalah khianat mata. Jadi dek, jangan batalkan puasamu dengan pacaran. Nah, ada nih yang kok liburan pondok udah janjian. Nanti ketemuan ya pas liburan pondok pesantren saat Ramadanan. Di mana? Di bawah menara sesudah selesai sholat taraweh. Saudariku sekalian, yuk biar bagus ibadah kita. Biar layak kita untuk segala rahmat ridhonya. Yang pada punya pacar putusin. Yang punya hubungan haram putuskan. Kita tidak sedang main-main dalam kehidupan. Kamu tidak punya hidup cadangan. Kamu tidak punya hidup cadangan. Hidupmu yang sekarang inilah yang akan kamu pertanggungjawabkan, teman-teman. Kita tidak sedang dalam masa percobaan kehidupan. Kalau bukan hidupmu yang sekarang kamu benahi, hidup yang mana lagi, dek? Atas nama cinta aku sampaikan padamu. Siapapun di antaramu yang punya hubungan terlarang, putuskan. Kasih tahu kepada dia. Saya nggak mau hidup saya main-main. Kalau kamu memang tertarik pada saya, halalin atau putusin. Pilih salah satu. Kemudian kasih nomor telepon bapak kamu. Minta dia buat lamar. Bu, Kak, Dek, Nak. Yuk belajar buat jadi hamba Allah yang puasanya layak diterima. Kita jaga puasa kita jaga taraweh kita jaga Quran kita untuk kita bisa baca di bulan suci Ramadan nanti. Kita jaga amal ibadah kita jaga sedekah kita, lebih dari semuanya kita jaga hati kita. Biar ketika Allah lihat hati kita ada Allah di dalamnya. Agar ketika Allah pandang hati kita ada cinta kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad di dalam hati kita. Sehingga mau tidak mau Allah akan merahmati hati kita. Kata Allah, kok sama? Kekasihmu dan kekasihku ternyata sama. Kalau gitu kamu adalah orang-orang berada dalam kasih sayangku. Sehingga sekalian yang saya muliakan, mari menjadi tamu Allah yang dirindukan. Mari menjadi tamu Allah yang dicinta. Mari datang pada Allah SWT dalam sisa kehidupan kita, dalam tiap ibadah-ibadah kita. Tak kita inginkan selain keridhoannya, tak kita harapkan selain cintanya. Kita datang senantiasa mengetuk-ngetuk pintunya, berharap dia merahmati kita, berharap dia mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu, berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membimbing kita menjalani sisa kehidupan kita dengan penuh keridhoannya insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah, hingga datang ajal menjemput kita, Allah berkenan menerima kita sebagai tamu yang dirindukan. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah.